Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita tentang si pembual. Nah, ayo kita dengarkan sama-sama adik-adik kisahnya. Ada seorang anak bernama Juarez Bartolome Copetel. Dia lagi memakai sekaligus 9 topi pada kepalanya yang kecil. Akan tetapi jangan kalian pikir bahwa ia mempunyai 9 kepala ya. Karena ke-9 topi itu tersusun begitu bagus, satu di atas yang lainnya, sehingga tampaknya seolah-olah ia memakai satu topi saja. Bagian tepi topi itu lebarnya sama seperti sebuah baki, sehingga ia kelihatan sebagai 2 buah kaki berwarna sawo matang yang menopang sebuah meja. Tetapi sebenarnya ia adalah penjajah yang berjalan kaki menjual barang jualannya. Juarez dapat mengangkat topi yang paling atas dan dengan demikian tinggallah 8 topi di atas kepalanya. Ia seorang anak yang beruntung jikalau pada suatu hari yang mujur ia dapat pulang ke rumah dengan memakai sebuah topi saja, atau sebanyak-banyaknya 2 buah topi saja. Juarez Bartolome Copetel merupakan nama yang terlalu panjang buat seorang anak yang masih kecil, dan untuk memanggilnya dengan nama itu setiap hari agak sulit mengucapkannya. Tetapi kalian akan senang karena utusan Injil di Meksiko, tempat tinggal Juarez, telah memendekkan namanya dengan menyebutnya si pembual. Utusan Injil ini kalian juga bisa sebut dengan penginjil. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik Juarez dipanggil menjadi si pembual? Ternyata julukan ini cocok buat dia, karena Juarez paling suka membual dengan khayalan yang terlalu berlebih-lebihan. Jalan-jalan di negara itu sangat buruk, sehingga sukar dilalui oleh mobil. Jadi utusan Injil itu menunggang seekor keledai bila berpergian kemana-mana. Oleh karena keledai itu pernah dimiliki oleh paman si pembual, maka dapatlah dimengerti kalau si pembual bisa mendekati keledai itu serta membisikkan beberapa perkataan pada telinga panjang yang mengepak-ngepak dari keledai teman lamanya itu. Keledai itu tidak mau bergerak. Bahkan, ia tidak mau dinaiki oleh utusan Injil itu. Dan si pembual menjadi penolong yang baik karena ia tahu cara membujuk binatang itu agar mau berjalan. Karena ia telah menjadi teman lama, keledai itu sudah menjadi biasa dengan dia dan mengerti bisikannya. Demikianlah si pembual makin mengerti tentang pekerjaan utusan Injil itu. Ia selalu mengikuti utusan Injil itu kemanapun ia pergi, sambil memperhatikan segala gerak-gerik orang baru itu. Si pembual menyukai cerita-cerita utusan Injil itu, dan ia sangat tertarik oleh keramahannya. Akan tetapi,
Utusan Injil itu juga memperhatikan si pembual. Belum pernah loh ia melihat seorang anak yang begitu pandai membual seperti dia. Jelaslah bahwa si pembual bukanlah seorang Kristen dan hatinya hitam. Hai pembual, Seru utusan Injil. mula-mula kau bilang keledai itu milik ayahmu, tetapi ternyata keledai itu milik pamanmu. Kemudian kau bilang bahwa kau tinggal dalam sebuah rumah yang besar dan luas, dengan banyak kamar dan paviliun, dan juga bahwa ibumu mempunyai banyak pelayan. Tetapi ternyata kau tinggal dalam sebuah rumah kecil yang berwarna merah muda dengan satu kamar saja, di mana keluargamu tinggal bersesak-sesak. Kau katakan kepadaku bahwa kau tidak mempunyai saudara perempuan, padahal istriku mengatakan bahwa kau mempunyai 4 orang saudara perempuan. Kau juga mengatakan kepadaku bahwa Beppo mencuri kameraku, padahal orang-orang tahu bahwa Teofilolah yang mengambilnya. Kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah keluar dari Meksiko, padahal ayahmu menceritakan kepadaku bahwa kau telah beberapa kali keluar daerah, yaitu ke Amerika Serikat bersama-sama dengan dia. Hal itu tidak baik, pembual. Kau tidak akan menjadi seorang yang baik kalau tidak berhenti berdusta. Aku akan memberikan kepadamu sebuah palu yang baru, dan untuk setiap dusta yang kau katakan, pakukan sebuah paku pada tiang di depan kompleks kami. Ini sangat penting, anakku, karena aku tidak dapat mengizinkan kau masuk sekolah kami tahun depan, kecuali kau tetap mencatat dengan teliti setiap dusta yang kau katakan dalam beberapa hari ini. Utusan Injil menjelaskan kepada si pembual. Si pembual merasa lucu. Menurut dia, orang-orang Amerika ini sangat aneh. Sungguh tidak masuk akal. Apa salahnya berdusta? Akan tetapi, dia merasa senang juga karena memiliki palu sendiri. Pada waktu ia berjalan, Beppo temannya melihatnya. Untuk apa palu itu, pembual? Tanya Beppo. Oh, palu ini adalah pemberian dari Tuhan besar. Jawab si pembual. Aku telah menolongnya. Aku telah membuat keledainya mau berjalan. Dan sebagai imbalannya, dia memberiku hadiah palu ini. Apakah ia memberimu barang yang lain? Tanya Beppo dengan iri hati. Oh, tentu saja. Dia juga memberiku sebuah dasi yang berwarna ungu dengan bintik-bintik berwarna kuning. Juga sepasang sepatu yang bagus. Pada saat itu juga, tibalah Felipe yang mengeluh dengan cemburu. Oleh karena baik Felipe maupun Beppo tidak pernah memiliki sepatu atau dasi ataupun sebuah palu. Dengan demikian, si pembual mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarang-arang hadiah yang tidak pernah diterimanya. Di manakah semua hadiah itu? Tanya Felipe. Ya, di manakah semua pemberian itu? Beppo berkata. Rupanya si pembual agak terkejut. Benar, di manakah semua pemberian yang dianggapnya telah diterimanya dari tuan utusan Injil itu? Kemudian dengan segera ia berkata, Di bank. Katanya selanjutnya, Orang-orang Amerika ini biasanya menyimpan semua barangnya yang berharga di bank. tetapi ketika ia melewati tiang di depan kompleks utusan Injil itu, tampaknya seolah-olah tiang itu memanggilnya. Lalu ia berjalan mengelilinginya beberapa kali dengan penuh pertentangan dalam hatinya. Ia teringat akan perkataan utusan Injil itu, bahwa setiap kebohongannya
Ia harus memakukan sebuah paku pada tiang di depan kompleks tersebut. Semua bualannya. Perlukah sebuah paku untuk setiap bualan itu? Pasti tidak apa-apa. Bualan-bualan itu tidak perlu dihitung, bukan? Tetapi pada keesokan harinya, pagi-pagi kelihatan si pembual sedang memakukan paku pada tiang di depan kompleks utusan Injil. Hal ini dilakukannya dengan sangat bersemangat sambil mengatakan hal-hal yang aneh setiap kali. Ini untuk dusta tentang palu. Ini untuk dusta tentang sesuatu yang bagus. Ini untuk dasi yang berbintik-bintik. Dan seterusnya, untuk setiap dusta yang diceritakannya. Beppo mendengar bunyi-bunyi pukulan itu dan ia lari ke sana. Apakah yang sedang kau lakukan? Tanyanya. Si pembual melihat dengan penuh rahasia. Oh, aku hanya membuat tempat untuk menggantungkan topi-topiku apabila aku telah bosan memakainya. Tiba-tiba, seperti didorong oleh sesuatu, ia memakukan satu paku lagi. Oleh karena kata-katanya itu juga tidak benar. Pada waktu utusan Injil itu kembali, tiang itu telah berpaku seperti pohon kaktus yang berduri tajam. Si pembual merasa sangat susah karena ia yakin bahwa ia tidak akan diterima di sekolah yang baru itu. Akan tetapi, utusan Injil itu melihat paku-paku itu dengan penuh perhatian. Aku senang melihat paku-paku ini, karena jikalau tiang ini tidak berpaku, taulah aku bahwa kau tidak jujur kepadaku. Sekarang aku melihat bahwa kau mau melakukan hal yang benar, yaitu mengaku. Akan tetapi, marilah segera kita cabut setiap paku itu. Sebenarnya pekerjaan itu sulit, oleh karena pembual telah memakukannya dalam-dalam. Tetapi akhirnya semua paku itu tercabut juga. Lalu utusan Injil itu menunjuk lubang-lubang bekas paku itu. Sekarang, keluarkanlah lubang-lubang itu. Oh, pasti aku tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Nah pembual, demikianlah halnya dengan dusta. Dusta itu tidak saja menjadikan hatimu hitam, tetapi dusta akan meninggalkan lubang dalam ingatan orang yang mendengarnya. Dan tak seorang pun di dunia ini dapat mengeluarkan lubang itu atau melupakan apa yang telah didengarnya. Dan tiang yang berlubang-lubang karena paku ini merupakan pelajaran berharga untukmu. Si pembual melihat lubang-lubang pada tiang itu, serta menyadari bahwa hal itu memang benar. Kemudian, utusan Injil itu menceritakan kepada pembual tentang Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan telah menghapus bekas-bekas dosa lama dari hati kita. Pada hari itu, si pembual mohon supaya Tuhan Yesus memberikan kepadanya satu hati yang baru dan bersih. Dan sejak saat itu, si pembual tidak pernah melupakan pelajaran tentang tiang yang berpaku itu. Nah, adik-adik,
Bagus ya cerita Torinya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak selalu berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Engkau sudah memelihara kami sampai dengan hari ini. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan telinga kami, supaya kami mengerti dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, akhir-akhir ini kita banyak belajar tentang pentingnya kejujuran. Sebab Tuhan sayang kepada orang yang jujur dan berkata apa adanya. Kita bisa mendengar dari Tori, kalau orang yang suka berbohong, akibatnya akan dibenci orang. Tidak ada yang mau menolong waktu dia butuh bantuan. Tidak punya teman sharing karena tidak dipercaya. Nah, yang lebih bahaya lagi, kalau kita tidak dipercaya sama Tuhan. Karena kita banyak berbohong, berjanji tapi tidak pernah ditepati. Aku janji Tuhan, tidak akan mencuri waktu lagi. Aku janji Tuhan, tidak berbohong. Aku janji Tuhan, akan rajin ke gereja. Aku janji Tuhan, memberikan persembahan yang disiapkan sama mama. Karena biasanya uang persembahannya tidak diberikan, tapi untuk jajan dan untuk mentraktir teman-teman. Banyak lagi yang dijanjikan tapi tidak pernah ditepati. Dari cerita-cerita yang berbohong itu, kita bisa belajar pentingnya hidup dalam kejujuran. Supaya kita disayang Tuhan dan disayang banyak orang. Orang yang jujur tidak akan kekurangan hidupnya karena dia bisa dipercaya. Dia akan dipercaya banyak hal. Amsal 11 ayat 11a berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Adik-adik, kita semua harus belajar hidup jujur ya. Nah, cerita Tori kita tentang membual. Apa sih bedanya membual dan berbohong? Ya, sama saja. Membual itu lebih condong ke omong besar, dibesar-besarkan, menceritakan imajinasinya atau angan-angannya, terus ditambah-tambahi bumbu supaya ceritanya semakin wah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Omong kosong. Berarti membual itu sama dengan berbohong. Apakah kalian pernah membual? Contoh, kalau ada seorang teman yang bercerita tentang liburannya ke Singapura. Dia bercerita, wah kotanya bersih sekali dan makanannya enak-enak. Apalagi universalnya keren banget. Terus kalian tidak mau kalah. Supaya kelihatan lebih keren, kalian bercerita juga tentang liburan ke Hong Kong. Wah, kalau universalnya Hong Kong lebih keren lagi. Aku naik roller coaster
Serem banget. Kalau makanan, gak usah bingung. Sepanjang jalan selalu ada restoran. Aku beli mainan Lego yang besar. Harganya mahal. Ceritanya dibikin seru banget. Padahal dia belum pernah berlibur ke luar negeri. Dia hanya mengulang cerita orang lain. Itu namanya membual. Seperti yang dilakukan Juarez. Sampai Juarez dapat julukan si pembual. Suka omong besar. Kalau sampai dapat julukan si pembual, berarti semua omongan kita tidak dipercaya. Bahkan ketika kita berbicara tentang kebenaran pun, orang tidak akan percaya. Di Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah kita, yaitu perkataan kita, menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Lewat penginjil itu, Tuhan mengajar Juarez, di mana sekali lewat penginjil itu Tuhan mengajar Juarez, di mana sekali dia berbohong, dia harus memakukan satu paku pada tiang kayu. Dan itu dilakukan oleh Juarez. Dalam hitungan hari, tiang-tiang itu sudah penuh dengan paku-paku yang ditancapkan oleh Juarez. Kayaknya Juarez juga kaget ya. Wah, segitu seringnya dia berbohong sehingga tiang itu seperti pohon kaktus karena banyaknya paku. Karena selama ini Juarez menganggap bualannya itu biasa-biasa saja, bukan suatu dosa. Waktu utusan Injil itu menyuruh Juarez mencabut paku-paku itu, dengan susah Juarez melakukannya. Ternyata paku-paku itu meninggalkan lobang-lobang yang tidak bisa hilang. Kebohongan-kebohongan yang kita lakukan bukan hanya akan menjadikan hati kita gelap, tapi juga akan meninggalkan bekas lobang-lobang pada ingatan dan hati orang lain, yaitu kecewa, sakit hati, kemarahan, dendam yang sangat sulit dilupakan. Untuk menghilangkan julukan si pembual itu sangat susah. Bisa-bisa seumur hidup kita sekalipun kita sudah berubah. Kakak ingat seorang teman SD yang suka menangis. Pokoknya segala masalah besar dan kecil selalu diselesaikan dengan tangisan. Semua teman-teman menjuluki dia si gembeng. Sampai dewasa, ya tentu sudah tidak menangis lagi. Tapi kita lebih kenal si gembeng daripada nama aslinya. Adik-adik, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jujur berkata apa adanya. Kalau kita melakukan, maka kita akan menuai buahnya, yaitu kehidupan. Nah, Juarez juga bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan bekas lobang paku itu. Penginjil itu berkata, lobang paku tidak bisa ditutup. Tiang itu menjadi pelajaran bagi Juarez. Setiap kali melihatnya, dia akan tahu betapa banyaknya dia sudah berbuat dosa dengan kebohongan-kebohongannya. Tapi hari ini ada kabar gembira buat Juarez dan adik-adik yang suka berbohong. Tuhan Yesus sudah melupakan semua dosa dan pelanggaran kita. Karena di atas kayu salib itu, Dia sudah menebus kita. Tuhan Yesus sangat baik ya.
satu pesan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 11b. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi semua dosa kita sudah diampuni. Tapi kita tidak boleh mengulanginya lagi. Tuhan Yesus sangat baik. Ayo, kita mau bertobat dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Tanpa pengampunan-Mu, kami pasti binasa. Kami bersyukur buat keselamatan yang Engkau berikan, sehingga Engkau melupakan semua dosa-dosa kami. Mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu dan tidak mengulangi dosa-dosa kami. Kami minta penyertaan-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berjumpa di cerita Tori selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.